Bayangin besok pagi kamu bangun, cek rekening, dan saldonya banyak banget. Bukan cuma kamu. Setiap orang di seluruh dunia, dari Sabang sampai ujung dunia, tiba-tiba punya uang melimpah. Kedengarannya kayak surga, kan? Semua masalah selesai. Tapi tunggu dulu. Karena begitu kita ikuti skenario ini pelan-pelan, kita akan nemu sesuatu yang mengejutkan tentang uang. Selamat datang di sebuah skenario hipotesis. Sebelum senang dulu, kita pahami satu hal penting. Kaya itu sebenarnya relatif. Kamu merasa kaya karena bisa membeli yang orang lain gak bisa, atau punya yang orang lain gak punya. Artinya, kaya itu cuma punya arti kalau ada perbandingan. Nah, di skenario ini, semua orang dapat banyak uang di saat yang sama. Pertanyaannya, kalau semua orang naik ke level yang sama persis, apakah ada yang benar-benar naik? Tahan pikiran ini, karena disinilah letak kejutannya. Mari kita ikuti harinya. Begitu sadar punya banyak uang, reaksi pertama hampir semua orang sama, belanja. Mobil baru, rumah baru, gadget, liburan, semuanya. Miliaran orang serentak memburu barang yang sama. Awalnya terasa seperti pesta. Toko penuh, pesanan membludak, semua orang bahagia memborong impian yang dulu cuma bisa diangan. Tapi disinilah masalahnya mulai. Karena jumlah uang melonjak luar biasa, sementara jumlah barang di dunia tetap sama seperti kemarin. Inilah inti dari kejutannya. Kalau semua orang punya banyak uang dan memburu barang yang jumlahnya terbatas, penjual akan menaikkan harga, terus dan terus. Mobil yang tadinya ratusan juta jadi miliaran. Sepiring nasi bisa berharga gila-gilaan. Uang yang melimpah di rekeningmu tiba-tiba nggak ada artinya, karena semua harga ikut melompat. Para ekonom menyebut ini inflasi, dan dalam skenario ekstrim ini, inflasinya liar. Uang banyak tapi nggak bisa beli banyak. Persis seperti yang kita curigai di awal tadi. Sekarang masalah kedua muncul, dan ini nggak kalah penting. Kalau semua orang sudah merasa kaya, siapa yang masih mau jadi petani, sopir, perawat, atau tukang bangunan? Banyak yang akan berhenti kerja, merasa nggak perlu lagi. Tapi justru pekerjaan-pekerjaan itulah yang membuat barang dan jasa tetap ada. Saat orang berhenti memproduksi, barang makin langka, dan harga makin meledak lagi. Uang nggak bisa menanam padi, nggak bisa merawat orang sakit. Yang membuat dunia berjalan bukan uangnya, tapi kerja nyata di baliknya. Di titik ini, sesuatu yang aneh terjadi pada uang itu sendiri. Kalau uang ada di mana-mana dan gak bisa membeli apa-apa, orang berhenti mempercayainya. Mereka mulai gak mau dibayar pakai uang, dan malah minta ditukar barang langsung, beras ditukar bensin, jasa ditukar makanan. Uang yang tadinya raja, pelan-pelan jadi cuma kertas. Sejarah pernah melihat ini di beberapa negara saat inflasi ekstrim. Orang membawa uang berkarung-karung cuma untuk beli roti. Uang melimpah, justru membunuh nilai uang itu sendiri. Sekarang bagian yang paling menyakitkan, terutama buat orang yang hidup hati-hati. Bayangin orang yang puluhan tahun rajin menabung, menyisihkan sedikit demi masa tua. Dalam skenario ini, tabungan mereka tiba-tiba nggak ada artinya, karena harga meledak jauh lebih cepat dari nilai uang yang mereka simpan. Sementara itu, orang yang nggak punya tabungan sama sekali justru nggak kehilangan apa-apa. Krisis seperti ini seakan menghukum penabung dan menghapus kerja keras bertahun-tahun, cuma karena uang yang mereka percaya, kehilangan maknanya. Saat uang nggak lagi dipercaya, manusia selalu menemukan jalan. Orang kembali ke cara paling tua, barter, tukar barang dengan barang. Petani menukar berasnya dengan bensin. Tukang menukar jasanya dengan makanan. Barang-barang tertentu yang tahan lama dan selalu dibutuhkan, mulai berfungsi seperti uang baru. Pasar tukar bermunculan di mana-mana. Ini menunjukkan sesuatu yang dalam tentang ekonomi, yang manusia butuhkan sebenarnya bukan uang itu sendiri, tapi cara yang adil untuk menukar hal-hal yang benar-benar bernilai. Yang bikin skenario ini nggak cuma hayalan, versi kecilnya sudah pernah terjadi. Beberapa negara dalam sejarah pernah mencetak uang besar-besaran, berharap rakyatnya jadi makmur seketika. Hasilnya selalu sama, harga meledak liar, uang jadi nyaris tak berharga, dan orang harus membawa setumpuk uang cuma untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Tabungan rakyat lenyap, ekonomi kacau. Pelajaran pahit itu terus berulang di tempat dan zaman berbeda,
dan selalu menegaskan satu hukum yang nggak bisa ditipu. Uang melimpah tanpa barang yang cukup, hanya melahirkan kemiskinan dengan angka yang besar. Setelah debu mengendap, orang mulai sadar apa yang sebenarnya berharga. Bukan angka di rekening, tapi barang dan jasa nyata. Tanah, rumah, makanan, energi, keterampilan, hal-hal yang jumlahnya terbatas dan benar-benar dibutuhkan. Orang yang memiliki aset nyata, atau bisa melakukan sesuatu yang berguna, merekalah yang benar-benar bertahan. Yang cuma pegang tumpukan uang, justru paling rapuh. Pelajarannya mulai jelas, kekayaan sejati bukan seberapa banyak uangmu, tapi seberapa banyak hal bernilai yang bisa kamu miliki atau hasilkan. Ironisnya, skenario yang harusnya menyamakan semua orang, malah menciptakan jurang baru. Karena begitu uang gak berarti, yang membedakan orang bukan lagi saldo, tapi apa yang dia miliki secara nyata. Pemilik tanah, pemilik pabrik, orang dengan keahlian langka, mereka naik ke puncak. Yang gak punya aset dan gak punya keterampilan, kembali ke bawah, sekalipun rekeningnya penuh angka. Jadi membagikan uang ke semua orang gak menghapus ketimpangan. Ketimpangan cuma berpindah dari uang, ke hal yang lebih sulit dibagikan, kepemilikan dan kemampuan. Sekarang kita tarik benang merahnya. Skenario ini mengajarkan satu hal yang sering disalahpahami. Mencetak atau membagikan uang lebih banyak gak membuat sebuah bangsa lebih kaya. Yang membuat kaya adalah produksi, barang dan jasa nyata yang benar-benar dihasilkan. Inilah kenapa pemerintah yang asal mencetak uang justru menghancurkan ekonominya sendiri. Kemakmuran sejati datang dari kerja, inovasi, dan hal yang diciptakan, bukan dari angka yang diketik di layar. Uang hanyalah alat tukar, bukan kekayaan itu sendiri. Akhirnya kita sampai ke inti yang berguna buat hidup nyata. Kalau uang saja nggak cukup, apa yang bikin seseorang benar-benar kaya? Jawabannya, hal yang tetap bernilai bahkan saat uang kehilangan arti. Keterampilan yang dibutuhkan orang. Aset nyata yang menghasilkan. Hubungan dan kepercayaan. Kesehatan dan waktu. Itu sebabnya orang bijak nggak cuma mengejar angka, tapi membangun kemampuan dan kepemilikan. Karena uang bisa datang dan hilang dalam semalam, tapi apa yang ada di kepala dan tanganmu, jauh lebih sulit direnggut. Jadi, kalau semua orang tiba-tiba jadi kaya, justru nggak ada yang benar-benar kaya. Karena kaya itu soal apa yang bisa kamu miliki dan hasilkan, bukan sekadar angka. Skenario yang terdengar seperti surga ini malah mengajarkan hal paling membumi tentang uang. Dan mungkin itu kabar baiknya, kamu nggak perlu menunggu keajaiban. Kekayaan sejati selalu dibangun dari hal yang sama, kerja, keterampilan, dan nilai nyata yang kamu ciptakan. Kalau skenario kayak gini nambah cara pandangmu soal uang, subscribe biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan menurut kamu, lebih berharga mana saat krisis, uang banyak, atau keterampilan langka? Tulis di komentar.